Wahai jiwa terpilih, dengarkan ini baik-baik. Ini bukan sekadar pesan biasa. Ini adalah panggilan yang tidak akan terulang. Sebuah titik temu antara kehendak ilahi dan keputusan batinmu yang paling jujur. Engkau berada di ambang sesuatu yang besar. Tapi tidak semua orang menyadarinya. Banyak yang tertidur. Banyak yang sibuk berlari. Banyak yang sibuk menghindar dari arah baru yang sudah mengetuk-ngetuk gerbang hidupnya. Tapi engkau berbeda. Engkau sudah mulai mendengar detaknya, getarannya, energinya. Engkau mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak sama. Bukan karena dunia berubah, tapi karena jiwamu sedang diubah. Secara perlahan, secara dalam, secara tak terlihat, tapi tak terbantahkan. Ini bukan tentang rezeki semata, bukan tentang sukses yang instan. Ini lebih dalam dari itu. Ini adalah tentang arah, tentang jalan pulang, tentang titik balik hidupmu yang mungkin sudah engkau minta dalam doamu yang paling sunyi. Doa yang tak terucap, tapi diam-diam terdengar jelas oleh semesta. Engkau tidak menyadari kapan doa itu dikabulkan. Tapi hari ini, lewat pesan ini, lewat suara ini, aku katakan padamu, arah hidupmu sedang diubah. Bukan karena engkau pintar, bukan karena engkau pantas, tapi karena jiwamu sudah cukup hancur untuk menjadi tanah baru bagi kehidupan yang lebih murni. Engkau sudah cukup patah untuk tidak lagi menggenggam arah lama yang selama ini hanya membuatmu lelah. Engkau sudah cukup diam untuk akhirnya mendengar Tuhan berbicara tanpa kata. Ada aliran halus yang sedang menarikmu, menggesermu dari frekuensi lama ke frekuensi baru. Dari hidup yang penuh penundaan ke hidup yang penuh penyadaran. Dari kekacauan yang engkau pertahankan, ke keteraturan yang engkau hindari karena takut kehilangan identitasmu yang lama. Tapi sekarang sudah waktunya. Engkau tak bisa tinggal lebih lama di tempat yang sudah tak selaras. Engkau tak bisa menunggu lebih lama di arah hidup yang membuatmu mati pelan-pelan, meski terlihat hidup di luar. Sudah cukup. Sekarang saatnya menoleh, melihat ulang, mengambil satu langkah pelan, tapi pasti. Ke arah yang tidak dipilih oleh egomu, tapi dipilih oleh jiwamu. Jiwa terpilih, engkau tidak kebetulan tiba di sini. Engkau tidak sedang membaca ini karena iseng. Engkau sedang dipanggil. Dan panggilan ini bukan basa-basi. Ini serius. Ini suci. Ini mendesak. Karena jika engkau menolaknya lagi, akan ada bagian dari dirimu yang perlahan mati tanpa engkau sadari. Akan ada gairah yang tak pernah kembali. Akan ada kesempatan yang hilang seperti kabut yang tak bisa digenggam. Maka, sebelum semuanya menjadi terlalu terlambat, berhenti sejenak. Rasakan ulang hidupmu. Dengarkan kembali arahmu. Jangan abaikan getaran halus yang sedang membisikkan arah baru. Itu bukan imajinasi. Itu bukan ilusi. Itu adalah panggilan yang selama ini engkau tunggu tanpa sadar. Dan hari ini, di hadapan waktu, ruang, dan semesta, aku meminta padamu satu hal. Buka hatimu sepenuhnya. Tarik napasmu dalam-dalam. Dan biarkan kalimat demi kalimat ini menuntunmu kembali ke poros dirimu sendiri. Engkau tidak sendirian, tapi perubahan hanya akan datang pada mereka yang bersedia menyadari. Dan engkau telah dipilih untuk menyadari lebih dulu. Maka jika engkau merasa ini tentangmu, tekan like sekarang juga sebagai perjanjian batin. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar pesan berikutnya sampai lebih cepat. Dan tuliskan angka 99 di kolom komentar sebagai tanda bahwa engkau menerima arah hidupmu yang baru tanpa syarat. Bagian 1. Saat hidup memaksamu diam, justru di sanalah arah baru dilahirkan. Jiwa terpilih, tidak semua perubahan datang dengan tanda yang meriah. Kadang perubahan paling besar justru datang dalam bentuk diam. Dalam bentuk hening yang tak engkau mengerti. Dalam bentuk kehampaan yang membuatmu merasa hancur tanpa alasan yang jelas. Engkau bertanya-tanya,
Mengapa semuanya terasa berhenti? Mengapa jalan yang dulu lancar kini mendadak menjadi kabur, licin, dan penuh rintangan yang tidak masuk akal? Tapi justru di situ awalnya. Justru di titik diam itulah arah baru hidupmu sedang dilahirkan. Tanpa suara, tanpa sorotan, tanpa gemuruh. Hanya dengan tekanan perlahan yang menghancurkan lapisan-lapisan palsu dalam dirimu, agar yang tersisa hanyalah inti, keheningan yang murni, dan kesiapan untuk digerakkan ulang. Banyak orang mengira diam adalah kegagalan. Banyak orang panik ketika semesta menghentikan arus hidupnya. Tapi engkau bukan banyak orang. Engkau dipilih untuk memahami sesuatu yang lebih dalam dari apa yang tampak di permukaan. Ketika semesta memaksamu diam, itu bukan karena engkau ditinggalkan, tapi karena engkau sedang dipindahkan. Bukan secara fisik, tapi secara frekuensi, secara getaran batin. Engkau tidak sedang ditunda, engkau sedang diarahkan ulang, ke jalan yang lebih sesuai, ke arah yang lebih tepat. Bukan arah yang engkau pilih dengan logika atau emosi, tapi arah yang sudah ditulis dalam struktur terdalam jiwamu. Arah yang hanya bisa terwujud ketika engkau cukup tenang untuk mendengarnya. Lihat baik-baik perjalananmu selama ini. Bukankah engkau sudah terlalu sering berlari mengejar sesuatu yang tidak memberi ketenangan? Bukankah engkau sudah lelah memperjuangkan arah yang ternyata hanya membawa kebisingan dan kehilangan? Bukankah diam ini, seaneh apapun rasanya, justru membawa napasmu lebih dalam, membuat hatimu lebih jujur, dan menelanjangi keinginanmu yang semu? Inilah yang banyak orang hindari. Inilah yang banyak orang tidak sanggup jalani. Tapi engkau bisa, karena jiwa terpilih memang tidak pernah dilatih di tempat ramai. Ia ditempa dalam sunyi. Ia dikuatkan dalam hening. Ia diluruskan di tengah hampa, agar tidak bergantung pada sorak-sorai dunia. Dan ketika engkau tidak melawan diam itu, ketika engkau menerimanya dengan tenang dan penuh keyakinan, disitulah arah hidupmu mulai bergerak lagi. Bukan ke arah yang lama, bukan ke tempat yang dulu membuatmu mati perlahan, tapi ke arah yang lebih terang, meski belum ada lampu. Ke arah yang lebih ringan, meski jalannya masih curam. Karena kali ini, engkau tidak digerakkan oleh rasa takut kehilangan, tapi oleh cinta yang murni terhadap makna hidupmu sendiri. Engkau tidak lagi mengejar dunia untuk membuktikan harga dirimu. Engkau tidak lagi mengisi harimu dengan kesibukan palsu agar tak merasa kosong. Engkau mulai menerima, dan dalam penerimaan itu, lahirlah sebuah kekuatan baru, kesadaran akan arah yang sesungguhnya. Jiwa terpilih, diam yang sedang engkau alami, bukan akhir dari perjalananmu. Justru itu adalah pembuka dari babak baru yang akan mengubah segalanya. Ia sedang memperbaiki poros batinmu. Ia sedang mengajarkan padamu bahwa arah yang benar bukan datang dari paksaan, tapi dari kesesuaian yang tenang. Maka jangan tergesa-gesa keluar dari diam. Jangan buru-buru ingin semuanya kembali seperti dulu. Karena justru dulu itulah yang membuatmu ditarik keluar oleh semesta. Hanya mereka yang sanggup bertahan dalam diam dengan penuh kesadaran yang akan menerima peta arah yang baru. Hanya mereka yang mampu tidak panik dalam sunyi, yang membingungkan, yang akan menerima cahaya yang mengarahkan. Engkau sudah sampai di sini. Itu artinya engkau kuat. Itu artinya jiwamu telah lolos dari lapisan-lapisan ego yang dulu membutakanmu. Maka biarkan diam ini bekerja. Biarkan keheningan ini membersihkan semua jejak lama yang sudah tidak selaras. Biarkan semesta menunjukkan bahwa ketika engkau tidak lagi sibuk mengatur arahmu sendiri, maka arah hidup yang sejati akan datang mendekat dengan sendirinya, pelan, lembut, dan pasti. Dan saat itu tiba, engkau akan sadar bahwa inilah titik baliknya, bahwa engkau tidak pernah tersesat. Engkau hanya diminta berhenti, agar bisa melihat ulang semua yang selama ini engkau anggap sebagai jalan. Bagian 2.
Perubahan tak pernah datang saat engkau masih ingin menahan segalanya. Jiwa terpilih, engkau harus tahu ini. Tidak ada arah baru yang bisa masuk ke dalam hidup yang masih dipenuhi keterikatan lama. Tidak ada perubahan yang bisa mekar dalam hati yang masih menggenggam masa lalu dengan cengkeraman yang rapuh tapi keras kepala. Engkau bisa memohon arah baru. Engkau bisa menangis dalam sujud memohon perubahan. Engkau bisa menuliskan puluhan afirmasi positif setiap pagi. Tapi selama di dalam dirimu masih ada satu genggaman yang tidak rela dilepaskan. Satu kenangan yang masih engkau anggap rumah, padahal telah menjadi beban. Satu keinginan yang engkau anggap sebagai identitas, padahal hanya ilusi ego. Selama itu pula perubahan tidak akan datang. Karena perubahan bukan soal keinginan. Ia adalah soal kesiapan batin. Dan tidak ada kesiapan sejati tanpa pelepasan. Berhentilah berpura-pura ikhlas. Berhentilah berkata bahwa engkau sudah rela, padahal engkau masih menoleh ke belakang setiap malam. Engkau masih memeriksa pintu-pintu lama, berharap sesuatu berubah, berharap seseorang kembali, berharap keadaan membaik dengan sendirinya. Tapi tidak. Jalan itu sudah ditutup. Bukan karena semesta kejam, tapi karena jiwamu sudah tidak cocok lagi berada di dalam kerangkeng itu. Engkau sudah tumbuh. Engkau sudah bergeser. Dan meski tubuhmu masih berdiri di tempat yang sama, jiwamu sudah tidak tinggal di sana. Karena itu hidup mulai terasa kosong. Karena itu hubungan mulai terasa hambar. Karena itu pekerjaanmu, rutinitasmu, pencapaianmu, semuanya terasa hampa. Itu bukan kesalahanmu. Itu tanda bahwa arah hidupmu tidak lagi bisa ditentukan oleh pola yang lama. Namun perubahan sejati tak akan datang hanya dengan membaca motivasi. Ia datang saat engkau benar-benar hancur, dan dari kehancuran itu, engkau tidak lagi mencoba mengatur. Engkau hanya menyerah, bukan dalam pasrah yang kalah, tapi dalam tunduk yang sadar bahwa engkau bukan penguasa hidup ini, bahwa engkau bukan pencipta jalan, bahwa yang bisa engkau lakukan hanya satu, menyelaraskan kehendakmu dengan kehendak yang lebih tinggi. Dan di titik tunduk itulah, seluruh arus semesta mulai bergerak. Di titik terlepas itulah, seluruh getaran hidupmu mulai berubah arah. Diam-diam, tanpa tepuk tangan, tanpa pengakuan, tapi terasa dalam seluruh pori kesadaranmu. Jiwa terpilih, engkau tidak bisa membawa semuanya sekaligus ke masa depan. Akan ada bagian dari dirimu yang harus mati, agar bagian baru bisa lahir. Akan ada mimpi yang harus ditinggalkan, agar ruangnya bisa ditempati oleh visi yang lebih utuh. Akan ada nama, tempat, wajah, kebiasaan, bahkan doa-doa lama yang harus engkau biarkan pergi. Bukan karena mereka buruk, tapi karena engkau sudah tidak lagi menjadi siapa dirimu ketika engkau pertama kali mencintai mereka. Engkau telah berubah. Engkau telah menjadi jiwa yang berbeda. Dan jiwa yang berbeda tidak bisa hidup dalam pola yang sama. Maka jika engkau merasa banyak hal mulai menjauh, jika engkau merasa kehilangan banyak hal sekaligus, jangan buru-buru menganggap itu kegagalan. Mungkin itu adalah pembukaan jalan. Karena seringkali, kehilangan adalah cara paling lembut semesta untuk membebaskanmu dari apa yang tak ingin engkau lepaskan. Engkau tidak akan pernah melangkah ke depan jika semua yang lama masih engkau bawa seperti ransel penuh beban. Maka perubahan besar ini menuntut keberanian, bukan untuk maju, tapi untuk melepaskan. Untuk tidak lagi mencari logika atas kehilangan, untuk tidak lagi menuntut alasan dari Tuhan, untuk tidak lagi membandingkan takdirmu dengan siapapun. Karena arah yang baru tidak akan terasa damai jika engkau masih berpegangan pada arah yang lama. Dan tidak semua hal harus dijelaskan. Kadang yang perlu hanya satu. Engkau rela melepas meski tak sepenuhnya mengerti. Dan ketika engkau berani melakukan itu, ketika engkau benar-benar membiarkan yang lama runtuh tanpa mencoba menahannya, disitulah arah hidupmu mulai berbelok.
tak terlihat di permukaan, tapi sangat terasa di dalam. Rasa takutmu mulai berkurang. Rasa percaya dirimu mulai tumbuh. Rasa damai perlahan datang tanpa sebab. Dan tiba-tiba, engkau tidak lagi membutuhkan validasi dari siapapun. Engkau tidak lagi menunggu masa lalu kembali baik-baik saja. Engkau tidak lagi terikat pada apapun yang tak lagi sesuai. Engkau hanya ingin jujur pada satu hal, bahwa sekarang hidupmu harus berpindah. Dan karena engkau tidak lagi menahan, maka semesta pun mulai mendorongmu lebih cepat. Mendorongmu bukan hanya dengan peluang, tapi dengan arah baru yang sepenuhnya sesuai dengan jiwamu yang telah berani melepaskan. Bagian 3. Jika engkau tak sadar, maka alam akan mengguncangmu dengan lembut atau kasar. Jiwa terpilih, semesta tidak akan diam melihatmu terus berjalan di arah yang bukan milikmu. Ia tidak akan membiarkanmu terjebak selamanya dalam hidup yang sempit dan palsu hanya karena engkau terlalu takut untuk keluar dari zona nyaman yang sebenarnya penuh luka. Alam tidak akan tinggal diam melihatmu mengkhianati panggilan jiwamu sendiri. Karena itu, jika engkau menolak mendengar bisikan yang lembut, engkau akan dipaksa mendengar gemuruh yang mengguncang. Jika engkau menolak merasakan sinyal halus dalam batinmu, maka kehidupan akan memaksamu melihat kenyataan yang mencabik. Bukan karena semesta kejam, tapi karena jiwa yang tertidur hanya bisa dibangunkan oleh kejutan, bukan nasihat. Engkau mungkin bertanya-tanya, mengapa hidup terasa begitu berat belakangan ini? Mengapa yang dulu engkau nikmati kini justru menyesakkan? Mengapa yang dulu terasa stabil kini terasa goyah? Mengapa orang-orang yang dulu dekat mulai menjauh tanpa sebab? Jawabannya sederhana. Karena engkau tidak lagi berada di jalur yang sesuai dengan getaran jiwamu. Engkau telah tumbuh, tapi engkau menolak mengakuinya. Engkau telah berubah, tapi engkau masih ingin hidup seperti dirimu yang lama. Maka hidup, dengan sabarnya, dengan bijaksananya, mulai mengguncangmu, perlahan. Lalu jika engkau masih keras kepala, ia akan mengguncang lebih keras. Bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menyelamatkanmu dari jalan yang menyesatkan, dari kehidupan yang mengurungmu dalam kepalsuan, dari dirimu sendiri yang terlalu nyaman dalam ilusi yang dibuat oleh rasa takutmu. Engkau harus tahu, jiwa terpilih tidak akan diberi kenyamanan yang palsu dalam waktu lama. Ia akan selalu dibawa ke ketidaknyamanan yang menyadarkan. Dan itu adalah anugerah. Meskipun sakit, meskipun sulit, meskipun membuatmu menangis di tengah malam, mempertanyakan segalanya, mengutuk takdir, menyalahkan diri sendiri, meragukan jalan Tuhan. Tapi semua itu adalah proses pengikisan. Semua itu adalah pengupasan, lapisan demi lapisan ego yang selama ini melapisi intimu. Engkau harus dikupas, agar inti jiwamu kembali murni, agar engkau bisa mendengar lagi dengan jernih, agar engkau bisa melihat lagi dengan batin, bukan sekadar mata. Karena arah yang baru tidak akan pernah ditemukan oleh mereka yang masih sibuk menyembunyikan dirinya di balik identitas yang bukan miliknya. Dan kadang, perubahan besar memang harus diawali dengan kehilangan. Kehilangan kendali, kehilangan arah, kehilangan orang-orang yang engkau kira akan selalu ada, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan segala yang dulu menjadi tumpuan. Tapi jangan panik, jangan mengira itu akhir. Itu justru titik awal. Karena ketika semuanya runtuh, hanya satu yang tersisa. Dirimu yang sebenarnya, jiwamu yang telanjang, kesadaranmu yang utuh. Dan dari situlah perubahan dimulai. Dari reruntuhan, dari keheningan setelah badai, dari kehampaan yang perlahan berubah menjadi ketenangan yang suci, dari kehancuran sistem lama yang membuka celah bagi sesuatu yang lebih tinggi masuk ke dalam hidupmu. Jiwa terpilih, tidak ada guncangan yang datang tanpa maksud. Jika hari ini hidupmu sedang berantakan,
Jika realita di sekitarmu tampak tak sesuai doa-doamu, maka ketahuilah, engkau sedang digiring, engkau sedang ditata ulang, engkau sedang diarahkan menuju versi dirimu yang lebih sejati. Dan semesta sedang bekerja, bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menyelamatkanmu dari semua arah yang tidak akan pernah membawamu ke tempat seharusnya. Tapi semua itu baru bisa engkau sadari jika engkau berhenti melawan, jika engkau mulai mendengarkan, jika engkau mulai bertanya bukan, "Kenapa ini terjadi padaku?" tapi, "Apa yang ingin ditunjukkan kehidupan padaku melalui semua ini?" Saat itulah gerbang kesadaran terbuka. Saat itulah engkau tidak lagi melihat guncangan sebagai kutukan, tapi sebagai pintu rahasia. Saat itulah engkau sadar bahwa cara Tuhan membimbing jiwa terpilih tidak selalu dengan kenyamanan, tapi dengan kejujuran yang menyakitkan. Dan engkau mulai berubah. Bukan karena dunia berubah, tapi karena jiwamu mulai menerima arah baru dengan penuh keberanian. Dan sejak saat itu, setiap luka menjadi guru. Setiap kehilangan menjadi peta. Setiap air mata menjadi air suci yang membasuh jalanmu. Karena arah baru bukan sekadar tentang kemana engkau pergi, tapi tentang siapa engkau menjadi saat berjalan menuju ke sana. Bagian 4. Gerbang arah baru tidak dibuka oleh logika, tapi oleh kesiapan energi batin. Jiwa terpilih, jika engkau ingin memahami arah hidupmu hanya dengan logika, engkau akan selalu merasa tersesat. Karena logika adalah alat untuk menafsirkan dunia yang bisa dilihat, tapi arah hidup yang sejati tidak datang dari apa yang terlihat. Ia datang dari bisikan yang tidak terdengar, dari gerakan halus dalam batinmu, dari sesuatu yang seringkali tidak masuk akal, tapi terasa sangat benar. Perubahan besar tidak diumumkan oleh dunia luar. Ia hanya disampaikan kepada mereka yang jiwanya telah diam cukup lama, tenang cukup dalam, dan siap cukup utuh untuk menerima arah yang tidak bisa dijelaskan kepada siapapun kecuali dirinya sendiri. Banyak orang menunda langkah karena merasa belum yakin, tapi mereka menunggu keyakinan yang tidak akan pernah datang, karena keyakinan sejati tidak pernah mendahului langkah. Ia justru muncul setelah langkah diambil. Ketika engkau berani bergerak, meski belum punya semua jawaban. Ketika engkau berani membuka pintu, meski belum tahu kemana ia mengarah. Ketika engkau melepaskan peta lama dan membiarkan hatimu yang memandu. Inilah bedanya jalan batin dengan jalan logika. Jalan batin tidak selalu lurus, tapi selalu selaras. Tidak selalu mudah, tapi selalu benar. Engkau harus mulai belajar mendengar getaran kecil dalam dirimu. Getaran yang datang saat engkau duduk dalam hening. Getaran yang muncul saat engkau berhenti mengejar dan mulai menyadari. Karena arah baru tidak akan diumumkan dalam keramaian. Ia hadir dalam kesunyian. Ia tidak menyapa dengan gegap gempita. Ia menyentuh dengan lembut, seperti desir angin yang nyaris tak terasa, tapi perlahan menggeser seluruh kapal hidupmu ke arah yang lebih tepat. Tapi hanya mereka yang batinnya cukup peka yang akan menyadarinya. Dan untuk menjadi cukup peka, engkau harus rela mematikan kebisingan luar. Harus rela melepaskan kebiasaan mengejar tanpa henti. Harus rela diam dan merasakan, bukan memikirkan. Engkau mungkin telah berkali-kali membaca buku, mendengarkan nasihat, mencari tanda, menunggu kejelasan, berharap konfirmasi. Tapi arah hidup tidak datang dari luar. Ia hanya bisa diaktifkan dari dalam. Dan tombol pengaktifan itu adalah kejujuran batin. Apakah engkau sudah jujur kepada dirimu sendiri? Apakah engkau sudah berhenti berpura-pura bahagia di jalan yang sebenarnya menyiksa? Apakah engkau sudah mengakui bahwa engkau butuh perubahan, meski engkau belum tahu harus kemana? Jika jawabannya ya, maka engkau sebenarnya sudah memutar kunci gerbang itu. Hanya tinggal satu hal, keberanian untuk melangkah meski tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Jiwa terpilih
Jangan tunggu semuanya jelas, karena kejelasan bukan syarat melangkah, tapi hadiah dari keberanian melangkah. Semakin engkau menunggu kepastian, semakin jauh arah baru itu pergi. Karena arah itu hanya datang kepada mereka yang sudah siap secara energi batin, bukan siap secara rencana. Hidup tidak sedang menunggu persiapan logikamu. Hidup sedang menunggu kesediaan hatimu. Ketika engkau berkata dalam sunyi, "Aku tidak tahu, tapi aku percaya." Ketika engkau berkata dalam hening, "Aku belum mengerti, tapi aku bersedia berjalan." Disitulah seluruh semesta mulai bergerak, menyusun ulang keadaan, menciptakan kebetulan yang penuh makna, menghadirkan orang-orang baru, menyingkirkan yang tak lagi selaras. Dan itu semua akan tampak seperti keajaiban. Padahal itu hanya hasil dari satu keputusan kecil. Engkau berhenti menunggu logika dan mulai mengandalkan batin. Dan saat engkau melakukan itu, engkau akan merasakan sesuatu yang tidak pernah engkau dapatkan dari penjelasan manapun. Damai yang tidak bergantung pada hasil, keyakinan yang tidak bergantung pada alasan, cahaya yang tidak bergantung pada sumber luar. Karena engkau sudah kembali ke pusat kendalimu yang sejati, jiwamu. Dan jiwamu tidak membutuhkan validasi. Ia hanya butuh pengakuan bahwa ia lebih tahu kemana engkau harus melangkah dibandingkan seluruh peta dunia yang pernah engkau baca. Dan jika engkau berani menyerahkan arah hidupmu kepadanya, maka arah hidup itu akan terbuka dengan sendirinya, bukan sekali, tapi terus-menerus. Seolah hidup menjadi aliran yang terus mengarahkanmu, tanpa engkau harus mengatur apa-apa lagi. Bagian 5. Jalan baru tidak selalu terlihat lebih cerah, tapi terasa lebih ringan. Jiwa terpilih, salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan banyak orang ketika mencari arah baru adalah berharap bahwa jalan itu akan terlihat lebih indah, lebih megah, lebih meyakinkan secara visual. Mereka mencari sinyal dari dunia luar. Mereka menunggu pemandangan yang menyenangkan. Mereka menuntut cahaya yang terang agar bisa merasa aman untuk melangkah. Tapi jalan sejati dalam hidupmu tidak akan selalu tampak lebih cerah di permukaan. Kadang justru terlihat lebih sepi, lebih sederhana, lebih asing. Tapi terasa lebih ringan, terasa lebih damai, terasa lebih jujur. Dan itu yang tak bisa dijelaskan oleh siapapun, tapi hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang sudah cukup tenang untuk mengenal getarannya sendiri. Engkau harus tahu bahwa arah baru tidak menjanjikan hidup tanpa tantangan, tapi ia menjanjikan perjalanan tanpa penyesalan. Ia mungkin tetap melelahkan, tapi lelahnya membawa pulang, bukan lelah yang menyesatkan. Ia mungkin tetap penuh ujian, tapi ujian yang membuatmu bertumbuh, bukan ujian yang mengikis nuranimu sedikit demi sedikit. Jalan yang benar tidak selalu dihiasi oleh pujian, pengakuan, atau kemenangan instan, tapi selalu dilingkupi oleh ketenangan yang sulit dijelaskan. Ketika engkau melangkah ke sana, bahkan ketika tidak ada yang mendukungmu, bahkan ketika semua orang mempertanyakan pilihanmu, engkau tetap merasa damai. Dan itulah tanda bahwa engkau sedang berada di jalur yang benar, meskipun dunia berkata sebaliknya. Seringkali manusia terjebak oleh visual, terlalu bergantung pada apa yang tampak. Mereka memilih arah hidup berdasarkan apa yang dilihat orang lain, berdasarkan popularitas, berdasarkan kenyamanan semu. Tapi engkau, jiwa terpilih, tidak bisa hidup dengan cara itu. Jiwamu terlalu peka untuk terus menjalani hidup yang hanya menyenangkan di luar, tapi membuatmu kering di dalam. Engkau terlalu sadar untuk berpura-pura bahwa hidupmu baik-baik saja, padahal hatimu menangis dalam diam. Karena itu engkau dipanggil untuk memasuki jalan yang berbeda. Jalan yang tidak selalu cerah di awal, tapi mengandung cahaya yang tumbuh dari dalam, dari setiap langkah yang jujur, dari setiap keputusan yang engkau ambil, bukan untuk menyenangkan siapapun, tapi untuk menghormati dirimu sendiri. Engkau mungkin ragu, karena jalan ini tampak sunyi, tidak ramai,
tidak penuh sorotan. Tapi justru di jalan inilah engkau akan menemukan kembali kekuatanmu yang sesungguhnya. Karena di jalan ini, engkau tidak lagi hidup untuk membuktikan apa-apa. Engkau tidak lagi berlari untuk mengejar pengakuan. Engkau hanya berjalan karena jiwamu tahu bahwa ini arah yang seharusnya. Karena tubuhmu terasa lebih ringan meski belum ada kepastian. Karena hatimu mulai tenang meski masalah belum semua selesai. Karena malam-malam gelapmu kini terasa lebih bisa ditanggung. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena engkau tidak lagi melawannya. Engkau sudah berdamai. Dan ketika engkau sudah berdamai dengan arahmu, semuanya berubah. Energi hidupmu berubah. Frekuensimu berubah. Dan diam-diam, hidup mulai menyesuaikan. Orang-orang baru datang. Peluang baru muncul. Jalan-jalan yang dulu tertutup perlahan terbuka. Tapi kali ini, engkau tidak menyambutnya dengan ambisi. Engkau menyambutnya dengan ketenangan. Karena engkau tahu, engkau tidak sedang dikejar siapapun. Engkau tidak sedang berkompetisi dengan siapapun. Engkau hanya sedang kembali menjadi dirimu sendiri. Dan jalan yang membuatmu kembali ke dirimu sendiri adalah jalan terbaik yang bisa engkau pilih. Jiwa terpilih tidak usah takut jika jalan barumu tidak tampak megah. Tidak usah khawatir jika ia tidak terlihat mengesankan di mata orang lain. Karena engkau tidak sedang hidup untuk membangun citra, engkau sedang hidup untuk menemukan makna. Dan arah yang penuh makna tidak akan selalu tampak lebih cerah. Tapi ia akan selalu terasa lebih ringan, lebih ikhlas, lebih benar. Maka jika engkau hari ini sedang melangkah dalam sepi, tapi hatimu mulai tenang, teruskanlah. Jika engkau sedang menjauh dari keramaian yang membuatmu hampa dan memilih kesunyian yang membuatmu pulih, pertahankanlah. Karena itu artinya engkau sudah dekat, sudah sangat dekat. Dengan arah hidup yang selama ini jiwamu rindukan diam-diam dalam doa yang tak pernah terucap. Bagian 6. Perubahan arah selalu didahului oleh guncangan emosional yang membingungkan. Jiwa terpilih, sebelum engkau benar-benar dialihkan ke arah yang baru, semesta akan terlebih dahulu mengguncang lapisan dalam dirimu yang paling keras kepala. Bukan tubuhmu, bukan langkahmu, tapi pusat emosimu. Semua yang engkau simpan rapat-rapat, semua luka yang engkau tahan demi kelihatan kuat, semua keraguan yang engkau tutupi dengan logika, semua kekecewaan yang engkau bungkus dengan senyum palsu, akan ditarik ke permukaan, satu persatu, pelan, tapi pasti. Tidak untuk menyakitimu, tapi untuk membersihkanmu. Karena arah baru tidak akan bisa engkau masuki dengan jiwa yang penuh beban lama. Maka, engkau akan merasa sangat tidak stabil. Akan ada hari-hari ketika engkau ingin menyerah tanpa alasan. Akan ada malam-malam ketika engkau menangis tanpa tahu kenapa. Akan ada percakapan yang sepele, tapi mengguncang seluruh batinmu. Akan ada momen ketika engkau merasa tidak lagi mengenal dirimu sendiri. Itulah tanda bahwa gerbang besar sedang digeser. Engkau tidak sedang rusak. Engkau sedang direstrukturisasi. Jiwa lama sedang dilepas. Pola lama sedang diurai. Bukan karena engkau lemah, tapi karena kekuatan baru sedang disiapkan untuk menggantikan sistem dalam dirimu yang tidak lagi sesuai. Ini adalah masa transisi, masa peralihan. Masa yang membuatmu merasa seperti berada di dua dunia sekaligus. Dunia lama yang sedang runtuh, dan dunia baru yang belum sepenuhnya lahir. Maka wajar jika hatimu terasa kosong, jika langkahmu terasa ragu, jika relasimu terasa menjauh, jika kepercayaanmu pada hidup mulai goyah. Karena engkau sedang berada di ruang di antara dua arah. Dan di ruang itu, segalanya terasa tidak pasti. Jangan buru-buru menutup ruang ini. Jangan terburu-buru menenangkan semuanya hanya agar terlihat kuat. Karena justru di kekacauan emosional inilah akar dari perubahan sejati ditanam.
Inilah momen ketika engkau akan dipaksa mengakui semua luka yang engkau abaikan. Inilah saat ketika engkau akan menyadari bahwa engkau tidak bisa lagi menjalani hidup dengan cara yang lama. Inilah titik ketika engkau benar-benar jujur, bukan kepada dunia, tapi kepada jiwamu sendiri. Dan kejujuran itulah yang membuka ruang untuk arah baru itu masuk. Tapi sebelum arah itu masuk, seluruh sistem lama harus dibongkar terlebih dahulu. Dan proses pembongkaran itu tidak akan pernah nyaman. Engkau mungkin tidak akan bisa menjelaskannya pada siapapun, bahkan kepada dirimu sendiri. Karena proses ini tidak bergerak lewat kata, ia bergerak lewat rasa, lewat tangisan yang tidak ada penjelasannya, lewat lelah yang tidak bisa diselesaikan dengan tidur, lewat sunyi yang tetap menusuk meski dikelilingi orang-orang. Karena ini bukan tentang luar, ini tentang dalam. Tentang inti terdalam dari siapa dirimu, tentang percakapan diam-diam antara Tuhan dan batinmu. Dan dalam percakapan itu, akan ada pertanyaan-pertanyaan yang selama ini engkau hindari. Siapa sebenarnya dirimu jika semua gelar dan peranmu dilepas? Apa sebenarnya yang engkau inginkan jika tidak lagi ingin menyenangkan siapapun? Kemana arahmu jika engkau tidak sedang mencoba membuktikan apa-apa? Pertanyaan-pertanyaan itu akan mengguncangmu. Tapi justru dari guncangan itulah akan lahir kejelasan. Jiwa yang tak pernah diguncang tidak akan pernah benar-benar jernih. Ia akan terus tertidur dalam kenyamanan palsu. Maka jika engkau hari ini sedang merasa tak menentu, jika emosimu seperti roller coaster, jika hatimu terasa sesak, meski engkau sudah melakukan segalanya dengan benar, itu artinya engkau sedang dibangunkan. Dan tidak semua kebangkitan itu indah. Kadang ia brutal. Kadang ia hancurkan semua yang engkau bangun, tapi hanya untuk mengganti pondasinya dengan sesuatu yang lebih kuat, lebih murni, lebih selaras. Jiwa terpilih, jangan hindari fase ini. Hadapilah. Biarkan semua yang perlu keluar, keluar. Biarkan semua rasa yang engkau tahan, tumpah. Biarkan semua kerapuhanmu muncul tanpa rasa malu. Karena justru, dalam kerapuhan itulah arah baru muncul. Bukan sebagai rencana, tapi sebagai kejelasan batin. Dan ketika akhirnya engkau melewati semua itu, engkau akan berdiri di titik yang benar-benar berbeda. Bukan karena duniamu berubah, tapi karena jiwamu kini telah bersih, kini telah matang, kini telah cukup dewasa untuk menerima arah hidup yang bukan sekadar keinginan, tapi panggilan yang dalam. Dan sejak saat itu, engkau tak akan pernah bisa kembali ke hidup yang lama, karena seluruh sistem dalam dirimu telah diriset, dan itu adalah awal yang sebenarnya. Bagian 7, ketika engkau siap, maka hidup akan menjadi guru yang mengarahkan dengan penuh kasih. Jiwa terpilih setelah engkau melalui keheningan yang menyiksa, kegelisahan yang tak terjelaskan, kehilangan yang mengguncang, dan perubahan batin yang memaksa, akan tiba suatu titik di mana engkau berhenti bertanya. Bukan karena engkau sudah tahu semuanya, tapi karena hatimu akhirnya menerima bahwa tidak semua hal harus engkau pahami untuk bisa dijalani. Dan di titik itu, di ruang tenang yang tidak bisa dijelaskan, di dasar kesadaran yang tak bisa dijamah oleh logika, engkau akan merasakan sesuatu yang tidak pernah engkau temui selama ini. Hidup mulai menjelma menjadi guru. Bukan lagi sebagai medan perang yang harus dimenangkan, tapi sebagai guru yang mendekat dengan kasih, membimbing tanpa memaksa, menuntun tanpa suara, menyentuh tanpa tangan. Engkau tidak akan mendengar suara Tuhan dalam gemuruh, tapi dalam bisikan yang engkau rasakan ketika engkau berhenti melawan. Hidup tidak akan menampakkan wujudnya sebagai penjelasan, tapi sebagai irama yang engkau rasakan dari dalam dada, bahwa langkah ini benar, bahwa keputusan ini selaras, bahwa kehadiran ini cukup. Segala yang terjadi setelah engkau cukup bersih dari genggaman lama akan terasa sangat berbeda. Bukan karena dunia berubah drastis,
tapi karena pusat dirimu telah berubah total. Cara engkau memandang hidup tak lagi sama. Dulu engkau melihat dunia sebagai ladang pembuktian. Kini, engkau melihatnya sebagai ruang belajar. Dulu engkau berlari karena takut tertinggal. Kini engkau berjalan perlahan karena tahu bahwa waktu tidak sedang mengejarmu, melainkan sedang bersamamu. Ketika engkau sudah cukup siap secara batin, engkau tidak lagi hidup dari rasa takut, tapi dari kesadaran. Dan itu mengubah segalanya. Engkau tidak lagi mencari arah dengan panik. Engkau hanya membuka hati dan membiarkan hidup menunjukkan jalannya sendiri. Dan anehnya, justru saat itulah semua hal mulai tersusun dengan sendirinya. Apa yang dulu sulit tiba-tiba terasa mudah. Apa yang dulu jauh tiba-tiba mendekat. Apa yang dulu tak terjangkau kini hadir tanpa dipanggil. Tapi bukan karena keajaiban yang tiba-tiba. Ini adalah hasil dari perubahan besar dalam dirimu. Energi barumu menciptakan realitas baru. Dan engkau tidak perlu bekerja keras untuk memaksanya. Engkau hanya perlu menjaganya tetap selaras. Saat hidup menjadi guru, maka semua hal kecil mulai bermakna. Pertemuan singkat bisa membuka pemahaman baru. Peristiwa biasa bisa membuka tabir lama. Kata-kata sederhana bisa menjadi petunjuk arah. Dan rasa syukur yang engkau tanam dalam diam menjadi pupuk bagi pohon-pohon kesadaran yang mulai tumbuh. Engkau tidak lagi mencari cahaya di luar, karena engkau sadar bahwa cahaya itu berasal dari dalam. Dan selama engkau menjaga nyalanya, maka hidup akan terus mengarahkannya ke tempat yang tepat. Tidak cepat, tidak lambat, tapi cukup, tepat, halus, dalam. Engkau akan mulai merasakan irama baru dalam hidupmu. Irama yang tidak diburu waktu, irama yang tidak ditentukan ekspektasi, irama yang tidak bisa ditiru siapapun karena itu milikmu sendiri. Saat engkau hidup dalam irama itu, engkau tidak lagi sibuk mencocokkan diri dengan kehidupan orang lain. Engkau tidak lagi terjebak dalam rasa kurang, karena setiap langkahmu dipenuhi dengan kesadaran bahwa engkau sedang digerakkan, bahwa engkau sedang dituntun, bahwa engkau sedang berada di jalan yang tak terlihat, tapi sangat terasa. Dan karena itulah, engkau tak lagi merasa sendirian. Karena meskipun dunia sepi, batinmu ramai dengan kehadiran yang halus. Kehadiran semesta, kehadiran Tuhan, kehadiran dirimu sendiri yang selama ini tertidur. Dan itulah hadiah terbesar dari perubahan besar dalam arah hidupmu. Bukan hanya tujuan baru, tapi kesadaran baru. Kesadaran bahwa engkau tidak perlu tahu semuanya untuk bisa tenang. Engkau hanya perlu cukup peka untuk merasa, cukup sadar untuk melihat, cukup rela untuk dipandu. Dan dari situ, hidup akan terus mengajarimu, tanpa lelah, tanpa menghakimi, tanpa meninggalkanmu sekalipun engkau tergelincir. Karena hidup sebagai guru tidak pernah berhenti mengajar, hanya muridnya yang kadang menutup diri. Tapi engkau kini berbeda. Engkau telah membuka ruang. Engkau telah bersedia belajar. Engkau telah menanggalkan kostum lama dan memilih menjadi jiwa yang utuh. Dan karena itu, hidup akan terus mengarahkanmu. Bukan dengan paksaan, tapi dengan cinta yang tak bersuara, yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang sudah siap untuk mendengar. Jiwa terpilih, jika engkau telah membaca dan menyerap semua yang telah disampaikan, maka engkau sudah tahu bahwa ini bukan sekadar rangkaian kata. Ini adalah cermin. Ini adalah suara dari dalam dirimu sendiri yang selama ini engkau bisukan. Ini adalah bayangan dari kehidupan yang sudah sangat lama ingin engkau jalani, tapi selalu tertunda karena engkau ragu, karena engkau takut, karena engkau terus menunda untuk percaya pada arah yang tidak terlihat. Tapi sekarang, semuanya telah berbeda. Sesuatu dalam dirimu telah bergeser. Getaran di dasar kesadaranmu telah berubah. Dan perubahan itu tidak membutuhkan konfirmasi dari dunia luar. Ia hanya butuh pengakuan jujur dari hatimu sendiri bahwa, ya, ini saatnya.
Saatnya tidak lagi hidup dari kebiasaan lama yang terus mengulang pola luka. Saatnya tidak lagi menyamar agar engkau diterima oleh lingkungan yang tidak pernah benar-benar memahami batinmu. Saatnya tidak lagi menunggu diselamatkan dari luar, karena jiwamulah yang telah lama memegang kunci keselamatan itu. Sekarang, saatnya memutar kunci itu. Saatnya melangkah dengan tenang meski belum sepenuhnya paham. Saatnya berkata dengan lembut kepada semesta, "Aku siap. Siap untuk dilepas dari arah lama. Siap untuk dituntun ke jalan yang lebih jujur. Siap untuk hidup dengan kesadaran penuh bahwa segalanya memang sudah disiapkan, asal engkau bersedia menjalaninya. Dan jangan pikir bahwa siap artinya tidak takut. Tidak. Rasa takut tetap akan datang. Rasa ragu tetap akan menyapa. Tapi kali ini engkau tidak akan lagi tunduk pada mereka. Engkau hanya akan menyapanya, memeluknya, dan tetap melangkah. Karena arah baru bukan milik mereka yang sempurna. Arah baru adalah hadiah bagi mereka yang berani jujur. Jujur bahwa selama ini mereka telah lelah berpura-pura. Bahwa mereka telah muak dengan kebisingan. Bahwa mereka telah haus akan keheningan yang membawa pulang. Dan ketika kejujuran itu keluar dari dalam dadamu, maka seluruh semesta merespons. Tidak dengan pesta, tidak dengan sorotan, tapi dengan keteraturan baru yang muncul dari ketenangan batin. Engkau akan mulai merasa bahwa dunia di sekitarmu tidak lagi terasa sama. Tapi bukan karena dunia berubah, karena mata batinmu kini telah terbuka. Apa yang dulu tidak engkau sadari, kini menjadi jelas. Apa yang dulu engkau tolak karena takut, kini engkau sambut dengan pelukan lembut. Apa yang dulu engkau hindari karena tidak sesuai dengan impian lamamu, kini justru menjadi rumah bagi jiwa barumu. Dan engkau tidak lagi terburu-buru. Karena kini engkau tahu, arah hidup bukan soal kecepatan, tapi soal kesadaran, soal selaras, soal tunduk dengan ikhlas, dan arah yang dituntun oleh kesadaran akan selalu membawa ke tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan cara yang paling lembut. Jiwa terpilih, inilah awalmu. Meskipun engkau telah hidup bertahun-tahun, meskipun engkau telah melalui banyak hal, tapi ini adalah awal. Bukan karena sebelumnya sia-sia, tapi karena semua yang telah terjadi adalah persiapan menuju momen ini. Momen ketika engkau benar-benar hadir dalam hidupmu sendiri. Momen ketika engkau tidak lagi hidup dalam naskah orang lain. Momen ketika engkau berdiri, bukan karena ingin dikagumi, tapi karena ingin jujur. Dan dari kejujuran itulah, pintu-pintu akan terbuka. Jalur-jalur akan tersusun. Cahaya-cahaya kecil akan bermunculan di tengah langkahmu. Dan engkau akan tahu bahwa engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Engkau hanya sedang disiapkan. Engkau hanya sedang diproses, agar ketika momen ini tiba, engkau bisa benar-benar melihat bahwa semuanya memang telah dirancang dengan sempurna. Kini, tinggal satu hal yang perlu engkau lakukan. Jangan diam di ambang pintu. Jangan menunggu lampu hijau dari luar. Jangan tunda langkah hanya karena tidak ada yang mengerti. Langkahkan kakimu. Pelan, tapi penuh keyakinan. Lakukan apapun yang kecil tapi selaras. Ucapkan apapun yang jujur meski sederhana. Ambil keputusan apapun yang tenang meski tidak spektakuler. Karena arah hidup tidak dibentuk oleh satu lompatan besar, tapi oleh langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dan ketika engkau menjalani itu dengan setia, dengan sabar, dengan cinta, maka seluruh isi semesta akan bergerak dalam diam untuk mendukungmu. Tidak perlu suara, tidak perlu keajaiban besar. Cukup dengan kehadiran yang tenang, dan engkau akan tahu bahwa hidup akhirnya mulai mengalir ke tempat yang seharusnya.